Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juliawati dengan NIM 220511004. Di sini saya akan menjelaskan bunyi pasal 9. Bunyi pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945 berkaitan tentang sumpah dan janji presiden serta wakil presiden. Isi penjelasan mengenai pasal tersebut adalah bentuk komitmen dan keseriusan presiden dan wakilnya. Ditunjukkan dalam bentuk sumpah dan janji sebelum menduduki jabatan mereka. Pasal 9 ini termasuk dalam Undang-Undang 1945 Bab 3 yang membahas mengenai kekuasaan pemerintah, khususnya sebagai upacara seremonial, serta janji presiden dan wakilnya untuk bersungguh-sungguh menjalankan kekuasaan pemerintah negara. Undang-Undang 1945 sendiri merupakan konstitusi negara Republik Indonesia yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945. Ia terus digunakan dan menjadi acuan seluruh undang-undang turunan yang berlaku di Indonesia. Sejak 1999 hingga 2002, Undang-Undang Dasar telah mengalami 4 kali amandemen. Amandemen ini dilakukan dalam sidang umum maupun sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Amandemen Undang-Undang 1945 yang pertama dilakukan dalam sidang umum MPR 1999. Diterapkan pada 9 pasal dari total 27 pasal. Pasal-pasal tersebut adalah pasal 5, pasal 7, pasal 9, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 17, pasal 20, dan 21. Amandemen Undang-Undang 1945 kedua dilakukan dalam sidang tahunan MPR 2000 yang ditetapkan terhadap 5 bab dan 25 pasal. Kemudian, amandemen Undang-Undang 1945 ketiga dalam sidang tahunan MPR 2001 mengubah beberapa pasal dan bab mengenai bentuk-bentuk dan kedaulatan negara, kewenangan MPR, kepresidenan, pemakzulan presiden, keuangan negara, kekuasaan kehakiman, dan sebagainya. Amandemen terakhir atau amandemen Undang-Undang 1945 keempat dilakukan dalam sidang tahunan MPR 2002 untuk menyempurnakan perubahan-perubahan sebelumnya, termasuk penghapusan atau penambahan pasal atau babnya. Berikut ini rangkaian pelaksanaan amandemen Undang-Undang 1945 seperti dikutip di buku. Adapun bunyi pasal 9 Undang-Undang 1945 sebelum dan sesudah amandemen. Pasal 9 Undang-Undang 1945 sebelum amandemen. Sebelum mengaku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut. Sumpah Presiden atau Wakil Presiden. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia atau Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Pasal 9 Undang-Undang 1945 sesudah amandemen. 1. Sebelum mengaku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut. Sumpah Presiden atau Wakil Presiden. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa. 2. Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan bersungguh-sungguh di hadapan pemimpin Majelis Permusyawaratan Rakyat disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung. Penambahan ayat 2 pada pasal 9 Undang-Undang 1945 bertujuan untuk menghindari masalah ketatanegaraan. Bisa jadi MPR atau DPR berhalangan untuk menyelenggarakan sidang. Dengan demikian,
Presiden dan Wakil Presiden dapat bersumpah menurut agama atau berjanji dengan bersungguh-sungguh di hadapan pimpinan MPR dengan disaksikan pimpinan MA. Baik, sekian penjelasan pasal 9 Undang-Undang 1945 dari saya. Mohon maaf kalau jika ada kekurangan, lebih dan kurang saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.